Shalom saudaraku, kita jumpa lagi ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan kami. Karena Engkau yang di tengah-tengah kami sehingga kami bisa kembali beribadah ya Tuhan. Itu biarlah baharui hati kami. Engkau ubahkan kami lebih lagi ya Tuhan. Bahkan tambahkan iman kami lebih lagi. Untuk bisa dengar-dengar, untuk bisa menangkap firman-Mu. Pakai hamba-Mu juga Tuhan. Dan kuduskan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berfirman bagi umat-Mu siang hari ini. Dan mari ya Tuhan, Kau yang beracara sepenuhnya dari awal pertengahan sampai selesai. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, shalom. Kita bersama-sama saudaraku untuk menyambut firman Tuhan. Bagaimana hati kita saat ini saudaraku? Adakah kerinduan, adakah kehausan, adakah kelaparan secara rohani, sehingga hari ini aku mau serius ibadah, aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, bahkan aku mau menjadi murid yang setia. Jadi hari ini saudaraku, murid yang setia saudaraku. Judulnya ya, supaya saudaraku semuanya bisa mengerti bahwa menjadi hamba Tuhan itu seperti apa saudaraku ya. Kalau menjadi hamba Tuhan bukan berarti sifatnya itu hanya menghamba saja saudaraku ya. Di sini ada perkataan ya saudaraku, firman Tuhan ya saudaraku ya, menjadi murid Tuhan gitu ya. Menjadi murid Tuhan Yesus gitu ya. Tapi saudaraku harus tahu menjadi murid itu seperti apa. Karena kalau jadi hamba aja kesannya itu hanya melayani aja. Kalau udah sibuk melayani berarti udah benar. Padahal saudaraku di sini ya, kita ini awalnya sebelum menjadi hamba, kita menjadi murid dulu. Menjadi murid itu sifatnya seperti apa saudaraku? Kalau murid itu kan nomor satu juga kita ya punya disiplin untuk mendengar, punya disiplin untuk belajar, punya disiplin untuk juga mempraktekkan. Jadi disiplin mendengar ya, disiplin juga belajar, disiplin untuk mempraktekkan. Jadi ada tiga saudaraku, supaya saudaraku tahu untuk menjadi murid yang setia. Saudaraku ya, nomor satu disiplin untuk mendengar, disiplin untuk belajar, dan disiplin juga untuk mempraktekkan. Jadi semuanya itu nggak ada yang main-main saudaraku. Jadi benar-benar kita harus melakukan, namanya kita murid ya. Kalau murid berarti ya harus tekun mendengarnya, tekun juga belajarnya, dan mempraktekannya juga nggak boleh lupa. Karena apa? Karena nggak ada bukti kita belajar kalau nggak ada hasilnya saudaraku ya. Jadi kita semua harus mengerti bahwa menjadi hamba Tuhan bukan berarti saudaraku ya sifatnya hanya melayani dan melayani. Ada juga sifat harus belajar. Jadi saudaraku gimana ya dalam segala pelayanan kita, ada semuanya saudaraku, mulai dari belajar secara rohani juga belajar secara jasmani. Jadi kita ini bukan berarti saudaraku ya asal-asal mungkin ya semuanya harus ada tuntunannya. Tuhan Yesus sendiri mengajar saudaraku ya, mendidik untuk orang-orang bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini saudaraku ingat ya, murid yang setia. Kita ambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Yesaya 50 ayat 4 sampai 15. Ketaatan hamba Tuhan. Di sini saudaraku judul perikopnya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum saudaraku ya, sebelum kita ngomong gitu saudaraku ya. Jadi sebenarnya kita yang diutus Tuhan, saudaraku, Tuhan nggak melepas begitu saja. Tuhan nggak terus membiarkan kita ya udah jalan tanpa arah atau tujuan. Ya udah ngomong atau tanpa ada kata-kata yang benar. Saudaraku, Tuhan itu kalau mengutus sudah dari awal saudaraku dia mempersiapkan. Tuhan itu sudah mempersiapkan ya, minimal saudaraku ada sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang punya penglihatan, dapat penglihatan maksud saya. Ada orang yang mendapatkan pendengaran suara Tuhan. Atau ada lagi macam-macam lah yang Tuhan bisa tunjukkan. Tapi yang pasti kalau kita itu ditunjuk Tuhan atau diutus Tuhan untuk berbicara, saya yakin saudaraku bahwa perkataan itu bukan berasal dari manusia saja. Tapi memang benar-benar Tuhan sudah menaruh semuanya. Jadi sebelum orang itu melakukan apapun sebenarnya Tuhan yang menaruh saudaraku ya. Sehingga
Tuhan memberi pendengaran untuk mendengarkan suaranya, Tuhan memberikan penglihatan untuk menyampaikan, dan apapun itu saudaraku yang akan disampaikan pasti Tuhan sudah memberi lebih dulu. Tuhan sudah menaruh lebih dulu, sehingga ya kalaupun kita menghamba sama Tuhan, ya saudaraku, kita melakukan perintah Tuhan atau kita melayani Tuhan dengan apapun juga, bentuk apapun juga, saya yakin saudaraku, Tuhan sudah menaruh kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberi karunia-Nya. Makanya kalau di sini dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, jadi lidah seorang murid tentu perkataan-perkataan di sini saudaraku, orang-orang yang sudah dikasih pelajaran secara kebenarannya, sudah dikasih didikan, sehingga untuk memperkatakan juga saudaraku, bukan karena kita bisa ngomong, bukan karena kita pintar ngomong, bukan karena kita mungkin sudah belajar untuk ngomong saudaraku. Justru kalau diberikan Tuhan saudaraku, ya banyak mungkin orang yang mungkin gak bisa ngomong jadi ngomong, orang yang mungkin gak fasih untuk ngomong bahasa, Tuhan kasih itu. Kenapa? Karena itu pemberian Tuhan. Jadi nomor satu saudaraku ya di sini, ya gimana kita itu dididik. Nomor satu ya saudaraku, lihat supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi saudaraku, untuk ngomong aja Tuhan sudah memberikan di situ. Kenapa? Karena kalau kita itu murid Tuhan, kalau kita ini hamba Tuhan, saudaraku, apa yang kita perkatakan itu membangun orang lain, ya. Bahkan ciri-cirinya juga membawa pertobatan. Ya, hamba Tuhan yang benar saudaraku, yang benar-benar diutus Tuhan. Jadi harus perkataan kita itu yang akan memberikan orang kuat, yang akan memberikan orang juga bertobat, yang akan membawa orang juga lebih baik. Ya itu saya rasa, kenapa? Karena memang ya nggak mungkin saudaraku kalau hamba Tuhan itu akan menjerumuskan, hamba Tuhan itu akan menjatuhkan orang, hamba Tuhan akan membuat orang nggak lebih baik. Yang pasti kalau hamba Tuhan akan membawa orang lebih baik, lebih berubah, lebih bertobat, ya pasti. Untuk itu ya di sini saudaraku ya, nomor satu, yang ngomongan ini sudah menunjukkan bahwa kita ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, sehingga yang dikatakan itu bukan berasal dari dunia ini, tapi memang yang berasal dari Tuhan. Jadi saudaraku lihat di sini ya, supaya apa yang kita katakan, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan harus membuat orang itu bisa bangkit, bisa kuat, bisa berubah, bisa bertobat. Ya itu saudaraku, itu jelas itu dari Tuhan ya. Di sini selanjutnya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan. Untuk di sini setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Maaf saudaraku ya, saya potong di sini ya. Jadi Tuhan juga mau kita ini punya hubungan saudaraku, sehingga sebelum kita melakukan sesuatu saudaraku, kita sudah bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah mungkin banyak orang yang berpikir, oh saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Oh mungkin banyak orang yang, oh saya nggak tahu suara Tuhan juga seperti apa. Kenapa saudaraku seperti itu? Karena memang hubungan di sini, ya Tuhan itu bicara tidak seperti manusia. Tuhan itu bicara dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam gerakan, berbagai macam situasi, keadaan. Jadi bebas. Tuhan itu mau ngapain aja. Tapi kalau kita sudah mengerti, ya saudaraku, kita sudah bisa menangkap, saudaraku pasti akan ngomong, Tuhan bicara, tapi bukan berarti dibuat-buat ya saudaraku. Tapi memang apa yang harus kita kerjakan itu, saudaraku, istilahnya kita kayak sudah dapat tuntunan, kita sudah dapat hikmat, sehingga apa yang mau kita kerjakan itu tidak asal-asalan, karena memang kita melayani Tuhan. Jadi kalau mau melayani Tuhan itu saudaraku ya sudah ada dalam pimpinan Tuhan, sehingga tidak asal saudaraku semuanya itu begitu keluar begitu saja. Karena di sini diberitahu lagi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tadi sudah saya katakan saudaraku ya, jadi disiplin mendengar, ya disiplin belajar dan disiplin mempraktekkan. Nah itu saudaraku ya. Jadi dari situ kita bisa lihat, karena apa? Ya di sini kan saudaraku nomor satu, ya kita harus mendengar. Ya kita harus benar-benar bisa mendengar. Sehingga kalau saudaraku firman Tuhan ini bicara ya seperti murid, kita tuh belajarnya seperti murid. Jadi kalaupun saudaraku kita doa pagi kah, doa siang, atau apapun yang kita kerjakan, bagaimana murid belajar? Bagaimana murid yang sekolah, bagaimana murid yang mau mengikuti pengajaran-pengajaran. Jadi benar-benar memberikan telinganya, memberikan ya
sepenuhnya untuk dididik. Jadi saudaraku, sebelum kita terjun dalam pelayanan, kita harus benar-benar memberikan sepenuhnya hidup kita untuk dididik Tuhan, ya, untuk dipertajam, untuk benar-benar diubahkan untuk menjadi lebih baik, sehingga apa yang akan dikatakan nanti, apa yang didengarkan nggak salah. Karena banyak orang mungkin berpikir dengar suara Tuhan tetapi nggak bisa duduk diam, ya, katanya dengar suara Tuhan tapi nggak bisa tenang. Suruhku, kenapa? Karena sebenarnya kalau dibilang murid berarti kita ini harus duduk diam, kita harus mendengarkan, kita harus bisa menangkap semua pelajaran. Jadi enggak gegabah, saudaraku, ya, enggak asal. Kadang-kadang sering, oh ini suara Tuhan begini. Saudaraku, suara Tuhan itu dari mana? Ya, kalau suara Tuhan itu dari roh, berarti saudaraku kita nggak bisa seperti yang di dunia ini dilihat, saudaraku, ya. Jadi kita itu harus ada benar-benar, saudaraku, hubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang kita harus pertajam, saudaraku, ya, apa yang harus kita perbaiki. Nah, inilah yang kita harus pahami, bahwa kita harus memiliki lidah, memiliki telinga, ya, memiliki pemahaman seperti murid yang belajar. Jadi berarti ada hal-hal yang benar-benar bisa kita praktekkan, tetapi memang dari pengajaran Tuhan Yesus, dari tuntunan Roh Kudus. Di sini saudaraku lihat, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Wah, ini pelajarannya susah, saudaraku, ya. Jadi ini justru pelajaran yang saudaraku harus tahu, ya. Jadi Tuhan kasih apa? Membuka telinganya, saudaraku, enggak memberontak. Jadi waktu kita dikasih didikan, waktu kita dikasih pelajaran, saudaraku, itu enggak boleh lari, ya. Enggak boleh memberontak, enggak boleh melawan, saudaraku, ya. Jadi harus benar-benar mendengarkan, harus benar-benar menerima pelajaran itu. Wah, kok pelajarannya berat, Bu, dipukul, ya kan, diperlakukan apapun, nggak boleh ngelawan, nggak boleh berontak. Ya, saudaraku, memang namanya murid, ya, saudaraku, ya, namanya murid dan hamba gitu. Berarti memang didikannya seperti apa? Wah, didikannya ya seperti ini, saudaraku. Jadi dibuka telinganya, ya nggak bisa berontak. Jadi kalau saudaraku mendengar suara Tuhan hari ini, ya, saudaraku, yang paling berat itu kalau dengar suara Tuhan ini suruh mengampuni. Aduh, susah banget, ya. Mau di sini dibilang apa, sekalipun diapain, ya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul. Waduh, benar, saudaraku, ya, memberi punggung, ya, dan pipinya, ya, bahkan yang mencabut janggutnya. Itu sakit, saudaraku, itu berat, itu susah. Nah, ini pengajaran apa kok sampai seperti ini, saudaraku? Ini pengajaran, ya, di mana kita untuk hidup benar dan orang lain juga bisa hidup benar, untuk bisa bertobat. Makanya kita yang mau menjadi murid dan menjadi hamba Tuhan, saudaraku, kita nggak boleh lari-lari, kita nggak boleh berontak, ya, saudaraku. Kadang kalau dididikan, kalau susah, itu bukan suara Tuhan, ya, kalau nggak baik, itu bukan Tuhan. Saudaraku, padahal didikan Tuhan di sini apa? Oh, keras sekali. Begini pun dididiknya, saudaraku, bahkan kalau dipukul pun memberi punggung, ya, pipinya, janggutnya. Saudaraku, nggak boleh berontak. Nggak boleh berontak. Aku nggak berontak, ya. Aku nggak, dibilang nggak memberontak. Aku nggak, istilahnya ya nggak lari, nggak menyembunyikan diri. Berarti ya tidak menyembunyikan diri, ya menunjukkan justru. Jadi memang kita harus siap, ya. Kita harus siap dididik. Kita harus siap dibentuk, saudaraku. Dan mungkin inilah yang terjadi, sakit, ya, yang terjadi begini, ya, aduh, susah banget, ya, mungkin nggak enak, ya, untuk jadi hamba Tuhan kok seperti itu. Tapi saudaraku harus tahu bahwa didikan Tuhan memang didikan untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk membawa jiwa bertobat, untuk membawa orang bertahan taat di dalam Tuhan. Makanya gimana murid yang taat, saudaraku, ya, murid yang taat ya harus mengikuti apa kata gurunya. Jadi hari ini murid yang taat loh, saudaraku, ya. Jadi harus ngikutin gurunya bilang seperti apa. Kenapa? Kita ditunjukkan dengan salib Yesus.
Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus benar memberi punggungnya, memberi badannya sampai seperti itu. Tetapi kan kita nggak sama seperti Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada orang-orang yang menghadapi demikian. Tetapi saudaraku, kita macam-macam yang kita hadapi. Ya, tentu nggak sama. Tapi saudaraku, gimana kalau murid itu mau dididik? Ya, saudaraku harus harus nurut. Harus menyerahkan diri, istilahnya begitu. Jadi kalau saudaraku mau dididik Tuhan, serahkan dirimu. Mungkin hari ini, waduh saya dinodai, hari ini saya diperlakukan gak baik, hari ini saya dibuat gini gitu. Saudaraku, kita ini mau mengikut Tuhan. Kita ini murid Tuhan, kita juga hamba Tuhan. Didikan itu memang gak baik, tapi ingat saudaraku ya, didikan yang gak baik itu justru membuat kita jadi baik. Didikan yang keras justru membuat kita menjadi pintar, menjadi cerdas. Bahkan didikan yang sakit itu yang akan membuat kita sorak-sorai. Makanya beda banget dengan dunia ya saudaraku ya. Beda banget saudaraku. Didikan dalam Tuhan itu pahit. Waduh, didikan dalam Tuhan mungkin sakit juga ya saudaraku. Secara hati sakit, luka. Ya, secara badan juga luka. Secara keadaan, waduh itu rugi. Jadi ya sakit, luka, rugi dan lain sebagainya. Tapi maukah saudaraku menjadi murid Yesus? Maukah saudaraku menjadi hambanya Tuhan Yesus? Karena dari situ saudaraku semua akan berubah. Menjadi kesukaan, menjadi sukacita, menjadi sesuatu yang berbeda dari dunia ini. Jadi kalau pelajaran dunia ini, oh saudaraku masih biasa aja. Tapi pelajaran untuk menjadi murid Tuhan Yesus ternyata enggak enak saudaraku secara daging. Makanya kalau saudaraku baru ngomong, oh saya tersinggung saudaraku, belum apa-apa saudaraku ya. Mungkin masuk gereja, mungkin masih sakit, masih gini gitu saudaraku. Itu belum apa-apa. Karena apa? Pengajaran Tuhan Yesus itu sampai harus benar-benar memberikan dirinya itu sepenuhnya untuk dididik, ya, memberikan dirinya sepenuhnya untuk dibentuk, untuk jadi murid yang benar-benar setia dan bisa menghadapi segala cobaan. Jadi itu bedanya. Kalau murid Tuhan Yesus itu untuk menghadapi berbagai macam masalah, untuk menghadapi berbagai macam keadaan. Jadi itulah Tuhan mendidik kita untuk tahan banting. Tuhan mendidik kita untuk tidak mundur dari masalah. Tuhan mendidik kita untuk hadapin masalah. Serahkan dirimu, hadapin masalahmu, hadapi keadaanmu. Sakit Tuhan, ya enak aja, mungkin juga rugi dan lain sebagainya. Tapi ingat saudaraku, maukah menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau saudaraku mau, itu semua akan berubah menjadi kesukaan. Itu semua akan berubah menjadi satu kemenangan. Ya, bahkan membuat kita itu menjadi cerdas, menjadi pintar saudaraku ya. Jadi siapa yang hari ini mau menyerahkan dirinya menjadi murid Tuhan Yesus, ya tentu ini yang saudaraku harus hadapi. Jadi nggak enak karena dinodai, difitnah, mungkin diperlakukan macam-macam nggak baik. Tapi saudaraku benar-benar kalau saudaraku mau mengikuti, mau pegang, saya yakin saudaraku bahwa Tuhan akan menetapkan kita sebagai pemenang, bukan nggak berjuang. Tapi perjuangannya itu luar biasa. Jadi untuk menjadi murid di sini bukan hanya memberi telinga, memberi lidahnya, memberi mulutnya, tetapi saudaraku memberi juga seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk dididik, ya, untuk menghadapi semuanya. Jadi hamba Tuhan bisa menghadapi semua karena apa? Karena itulah yang diizinkan Tuhan untuk kita pelajari sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak sama dengan dunia ini. Enggak merasa rugi walaupun disakitin. Enggak merasa rugi walaupun dipukul. Enggak merasa rugi walaupun dibuat enggak baik. Saudaraku, kenapa? Karena kita bisa lihat, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudaraku, perhatikan. Jadi justru kita harus meyakinkan diri. Jadi kalau tadi menyerahkan diri, selanjutnya meyakinkan diri. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan tentu kita semakin pede. Makanya kalau saudaraku ya, belajar itu membuat kita itu mengerti. Kalau saudaraku nggak belajar, saudaraku nggak mengerti. Akhirnya orang yang belajar jadi percaya diri. Jadi saudaraku perlu belajar untuk apa? Saudaraku, dengan apa yang kita dengarkan dan kita pelajari, itu kita jadi berani. Orang percaya diri berarti berani, saudaraku ya. Jadi kalau berani, ya ini bedanya saudaraku ya. Aku percaya nggak akan dapat noda, nggak akan dipermalukan. Aku percaya dapat apalagi saudaraku ya, Tuhan pasti
ia akan menolong, nggak akan mempermalukan. Jadi saudaraku, inilah bedanya ya saudaraku, orang yang mengerti, orang yang belajar, ya kuat hatinya. Ya kan? Tadi kan saya bilang saudaraku di atas, ya dengan didikan yang begitu, ya diperlakukan seperti itu, kok menyerahkan diri dipukul, menyerahkan diri untuk dicabut janggutnya, kok begitu? Ya saudaraku, kita itu kalau mau jadi murid bukan hanya menyerahkan telinga, bukan hanya saudaraku ya mau belajar mulut kita, tapi juga harus menyerahkan seluruh hidup kita. Karena apa? Dari situ kita bisa mengerti, dan begitu kita mengerti saudaraku, akhirnya kita bisa praktek. Dan begitu praktek apa? Ya percaya diri. Percaya diri. Ya, enggak kabur, enggak lari. Kenapa? Justru dari hasil semuanya menyerahkan dirinya. Ya, di sini begitu diperhadapkan, kita menguatkan hati. Jadi maksudnya apa? Meneguhkan imannya, menguatkan hatinya, tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Tahu bahwa Tuhan pasti nggak permalukan. Tuhan nggak akan kasih noda, tapi Tuhan justru menghapuskan noda itu. Jadi orang-orang yang seperti ini, saudaraku ya, itu yang membuat hidupnya percaya diri. Kenapa? Karena bisa menangkap pelajaran dari Tuhan Yesus. Biarlah penganiayaan terjadi, biarlah semua itu terjadi, apapun itu masalah itu, saudaraku, biarkan semua itu terjadi. Itu berarti saudaraku sedang sekolah, sedang menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga masalahnya banyak, didikannya banyak, mungkin diperlakukan juga nggak baik, macam-macam. Tapi saudaraku, hadapi terus, biarlah semua itu terjadi. Akhir dengan saudaraku teguhkan hati, saudaraku percaya bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti akan membela. Untuk itu kalau saudaraku benar-benar di sini, ya percaya saudaraku, Tuhan gak akan permalukan. Jadi kalau saudaraku mungkin kesannya kok mau aja sih dirugikan, kok mau aja sih kamu kayak orang bodoh, mungkin kok mau aja dianggap secara dunia kayak orang bodoh, kayak orang yang gak bisa ngelawan. Seperti Tuhan Yesus kan begitu, Tuhan Yesus gak ngelawan. Tuhan Yesus padahal bisa gak sih ngelawan? Ya bisa saja. Nah kadang-kadang saudaraku kita sendiri ya sering begitu, kok kamu bodoh sih, kok kamu mau nurut aja, kok kamu dengar aja. Saudaraku, kalau mau jadi murid, memang kalau nggak dengar nggak akan jadi murid. Makanya buat orang yang lari-lari nggak akan bisa jadi murid Tuhan Yesus, karena nggak akan bisa ngadepin masalah, nggak akan bisa menghadapi cobaan, nggak akan kuat karena merasa rugi, karena merasa nggak mendapatkan yang baik. Padahal kalau jadi murid Tuhan Yesus ternyata buruk, saudaraku ya, buruk, saudaraku. Gimana? Karena kita nomor satu, waduh, benar-benar hanya mendengarkan, hanya mengikuti dan menghadapi semuanya. Ya kan? Buruk ya berarti ya. Tetapi saudaraku, itulah yang Tuhan kasih. Justru yang berlawanan dengan dunia. Karena kita memang melawan dunia ini untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga sakit kita nggak berarti apa-apa. Kerugian kita nggak berarti apa-apa. Aku mau menjadi murid Tuhan Yesus. Aku mau mengikuti walaupun sepertinya rugi, walaupun gini. Tapi aku percaya aku nggak dipermalukan. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Itu yang harus saudaraku pakai, saudaraku ya. Jadi perkataan-perkataan iman itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena di atas tadi saudaraku sudah kita dapatkan apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Jadi dari Tuhan Yesus itu apa? Nomor satu, iya, hubungan kita itu mempertajam, ya, dipertajam terus telinga semuanya saudaraku, supaya kita terus bisa mengerjakan bagian-bagian kita, dan kita bisa menyerah karena kita sudah tahu pengajaran Tuhan Yesus memang seperti itu. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan kita udah lebih dulu memberikan dirinya ya. Dan di sini dikatakan lebih lagi saudaraku, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku? Berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Ya saudaraku, jadi kayak nantang ya saudaraku ya, kayak nantang karena di sini ya benar-benar saudaraku. Tetapi ya gitulah, kita udah tahu saudaraku. Kalau kita udah tahu, memang kita nggak berteriak-teriak menantang, tetapi saudaraku ya kita bisa dibilang ya hadapi siapa yang menyatakan benar, ya siapa yang berani berbantah saudaraku ya, siapa yang ya berani istilahnya melawan saudaraku ya. Benar-benar kita harus tahu siapa sebenarnya yang kita andalkan, sehingga seberani itu. Siapa yang sebenarnya di belakang kita, siapa yang bersama dengan kita, kok berani seperti itu ya saudaraku. Kenapa? Karena kalau dilihat ya
Dia yang menyatakan aku benar, ya kan? Siapa itu yang telah dekat? Jadi siapa yang nanti akan membela? Ya kita percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Ya saudaraku. Jadi benar-benar kalau dibilang marilah kita tampil bersama-sama saudaraku, kita menunjukkan ya. Jadi benar-benar saudaraku kita mengenal, maksud saya gini, kita sudah tahu bahwa kita sudah di dalam Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi saudaraku, kalau sepertinya di dunia ini ya mungkin nggak layak, nggak benar, nggak baik, tapi saudaraku masih mau mendengarkan suara Tuhan, masih mau saudaraku menghadapi semua, ngerjain semuanya. Saudaraku, dunia ini boleh menyerang semuanya. Dunia ini boleh melakukan apapun juga. Tapi kita sudah tahu siapa yang berperkara dengan aku. Ya siapa yang ya membenarkan aku, saudaraku ya. Saudaraku, kita udah harus tahu. Untuk itu orang-orang yang belajar, orang-orang yang ikut Tuhan, saudaraku, sudah bisa mengerti, bisa menangkap bahwa Tuhannya itu yang sanggup melakukan semuanya, akan melawan semuanya, itu akan membenarkan itu semua orang-orang yang bersama dengan dia. Untuk itu kalau kita yang sudah bersama dengan Tuhan, ya saudaraku, ya biarlah orang melawan, biarlah orang berbuat apapun juga, tetapi tahu nggak siapa yang bersama dengan aku? Ya kita istilahnya udah mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus, udah mendapatkan pendidikan dari Tuhan Yesus. Kita nggak boleh jadi pengecut, saudaraku ya. Kita nggak boleh mundur, kita nggak boleh sembunyi. Ya saudaraku, kita harus justru harus menyerahkan diri. Ya itu buktinya bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan berperkara dengan kita. Tuhan akan maju dengan kita. Tuhan akan melakukan semuanya dengan kita. Untuk itu kalau saudaraku, dikatakan di sini sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nih. Jadi siapa yang berani mengatakan kita salah kalau Tuhan mau menolong kita? Makanya saudaraku, kita lihat siapa yang bisa ngomong. Katakanlah ada yang mengatakan, karena di sini di bawah gini, sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Saudaraku lihat gitu. Jadi mereka di sini, mereka ya itulah saudaraku ya, yang pasti yang tidak suka dengan hidup kita ya. Di sini saudaraku lihat aja, sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Jadi saudaraku, semuanya itu nggak akan lebih baik kalau nggak dengan Tuhan. Jadi kalau saudaraku kita mau taat, mau mengikuti Tuhan, memang penderitaan itu banyak, masalah banyak, kejadian demi kejadian, sepertinya rugi, sepertinya kita kayak dibodohin. Tetapi saudaraku, ketika kita sudah tahu bersama dengan siapa, kita tahu siapa yang bela, kita tahu siapa yang akan menolong, saudaraku maju terus, saudaraku, jangan sembunyi, jangan lari, tapi hadapi aja, karena Tuhan mau berperkara dengan kita. Makanya kalau saudaraku bersama-sama dengan Tuhan, ya sebenarnya kita sudah tahu sesungguhnya Tuhan Allah akan menolong. Bahkan di sini ya siapa yang berani, saudaraku, menyatakan aku salah. Saudaraku lihat ya mereka, kalau mereka berarti ada ya saudaraku yang membuat seperti itu, dan itu membuat gak baik saudaraku. Tetapi saudaraku percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan seperti apa yang berbuat tidak baik itu? Seperti kain usang ya, seperti kain yang sudah memburuk, memulai nggak baik ya, rapuh saudaraku ya, pasti nggak lebih baik. Makanya kita harus tahu orang-orang yang hidup dengan Tuhan itu memang saudaraku sepertinya secara dunianya kayaknya babak belur, secara dunianya kayaknya nggak ada untung-untungnya. Tetapi tahukah saudaraku ya, murid di sini murid yang dididik, murid yang belajar, murid yang mau menghadapi semua pelajaran-pelajarannya, murid yang mau menghadapi semua ya, bahkan yang mungkin belum terjadi sekalipun, sudah dipersiapkan. Jadi punya persiapan iman, punya persiapan untuk menghadapi masalah, punya persiapan untuk menghadapi segala macam keadaan. Dan ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan menolong, Tuhan akan tidak akan memberikan noda, tidak akan mempermalukan. Ya saudaraku, maju terus, hadapi terus masalahmu seperti apa, keadaan saudaraku seperti apa. Saudaraku maju terus, jangan sembunyi, jangan lari. Mungkin waduh Bu, kalau utang bagaimana Bu? Kalau mungkin dengan orang-orang yang begini bagaimana? Saudaraku, Tuhan di pihak kita ketika kita bersama dengan Dia. Untuk itu hubungan baik sama Tuhan itu yang menentukan saudaraku sama Tuhan. Ya, taat saudaraku sama Tuhan itu yang menentukan bahwa
saudaraku bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudaraku sudah yakin, seperti tadi saya bilang, percaya diri, udah yakin bahwa Tuhan ada, ya saudaraku percaya bahwa Tuhan pasti akan membela. Walaupun mungkin belum saatnya seperti yang kita mau, kadang-kadang saya mau sekarang, saya mau keadaan ini, ya saudaraku memang kadang-kadang belum waktunya. Tetapi saudaraku sudah percaya diri bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan ini membela. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar, kita sudah mengikuti, tinggal menghadapkan gimana ilmu yang sudah kita dapat dari Tuhan Yesus. Itu saudaraku yang kita harus tahu. Jadi ilmu yang dari Tuhan itu ilmu hidup. Ilmu untuk menghadapi cobaan, masalah, untuk bisa hidup di bumi, untuk bisa hidup di surga. Makanya saya sering mengatakan bahwa ilmu yang dari Tuhan itu ilmu untuk hidup. Hidup di dunia, bahkan juga untuk hidup di surga. Nah, gimana di dunia susah? Si surga bagaimana? Ya itulah saudaraku, hadapilah duniamu, hadapilah keadaanmu, supaya kita punya kehidupan berjalan terus. Kenapa? Karena kita sudah tahu Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama dengan kita. Jadi mereka yang mengatakan kita bersalah, mereka yang mengatakan kita nggak benar, ya saudaraku, perhatikanlah seperti apa akhirnya mereka yang berbuat tidak baik, memperkatakan kepada orang lain yang nggak baik, saudaraku ya, kita bisa lihat saudaraku ya, akan memburuk seperti kain usang. Itu nomor satu. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi saudaraku, mulai dari suara apa di sini, ya Tuhan kan memakai hambanya. Jadi saudaraku, ya hamba Tuhan itu kan dipakai Tuhan. Jadi siapa yang mau mendengarkan, siapa juga yang mau percaya saudaraku ya. Kalau dibilang ya, jika hidupnya dalam kegelapan, mungkin hidup saudaraku juga ada yang nggak baik, tapi saudaraku mau mendengarkan suara Tuhan lewat hamba Tuhan, saudaraku juga mau bersandar kepada Tuhan, saudaraku, benar-benar saudaraku, kita harus tahu kalau Tuhan kita itu akan memunculkan terang itu bagi kita. Makanya dikatakan sesungguhnya kamu semua ya yang menyalakan api. Ya ini kan selanjutnya saudaraku. Jadi kalau kita yang belajar di sini untuk menjadi hamba Tuhan, mengikut Tuhan, saudaraku, benar-benar ketaatan hamba Tuhan, ya saudaraku, masih beda dengan ketaatan murid. Ya jadi hari ini murid yang setia, murid yang taat saudaraku ya. Kenapa saya sudah katakan ke murid yang taat setia? Karena kita sudah harus menghadapi. Untuk itu saudaraku, kita kalau menghadapi bukan berarti harus lari atau mundur atau tinggalkan, tetapi saudaraku, kita sudah punya pengajaran dan pelajaran yang dari Tuhan di awal. Sudah bisa dengar suara Tuhan, ya sudah dikasih lidah. Ya seorang murid, bahkan di sini karunia itu sudah ada. Untuk itu ketika kita diperhadapkan apa yang sudah kita pelajari, kita tekuni, saudaraku, kita harus menguatkan hati, meneguhkan iman. Untuk apa saudaraku? Untuk mendapatkan apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pertolongan yang dari Tuhan. Makanya kalau dibilang ya Tuhan itu pasti akan menolong. Nah buat mereka yang mengatakan kita nggak baik, mengatakan kita nggak benar, seperti kain usang. Bahkan di sini saudaraku ya, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan mendengarkan suara hambanya. Jadi kalau saudaraku, siapa yang takut akan Tuhan, dengerin suara hambanya. Ya, buat yang hidup dalam kegelapan, saudaraku, dengarkan semua itu saudaraku ya. Kenapa? Supaya ada benar-benar terang. Jadi dengan kita mendengarkan saudaraku, seperti ada cahaya yang muncul saudaraku. Begitu kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Tuhan saudaraku, ada yang muncul saudaraku ya dari hidup kita. Jadi kita nggak gelap lagi, kita nggak dalam kebodohan lagi, kita juga nggak dalam kegelapan lagi. Untuk itu siapa yang mau mendengarkan hari ini, siapa yang mau mendengarkan suara Tuhan, untuk apa? Untuk diajar ya, untuk dididik. Lah didikannya keras banget Bu, ya kita harus mau. Kita harus belajar. Kenapa? Karena dari situ kita pintar, dari situ kita jadi mengerti. Akhirnya hamba Tuhan di sini saudaraku ya, yang sudah benar-benar mengenal pengajaran Tuhan, sehingga apa yang harus dihadapi, dia tetap setia ya. Jadi murid setia dulu saudaraku ya, murid yang setia dulu, baru saudaraku kita bisa menjadi hamba Tuhan ya. Jadi murid dulu, dengerin aja terus, hadapin terus saudaraku ya, itu pelajaran. Dan begitu kita sudah
terjun ke pelayanan. Tadi kan ada prakteknya ya saudaraku ya, disiplin mendengar, disiplin belajar, dan terakhir disiplin juga praktek. Jadi prakteknya itu saudaraku ya jadi hamba Tuhan. Prakteknya baru jadi hamba Tuhan. Jadi saudaraku, supaya kita sudah mengerti pelajaran-pengajaran dari Tuhan, sehingga kalau jadi hamba Tuhan itu seperti apa ya. Makanya kalau kita seharusnya kalau udah jadi hamba Tuhan, bukan waktunya lagi untuk berantem saudaraku ya, bukan waktunya lagi untuk ribut, tapi sudah mempraktekkan. Karena apa? Ya itu tadi pelajarannya, hadapi aja semuanya itu, karena pastilah Tuhan menolong, Tuhan pasti akan ya membela, mengatakan kebenaran itu. Jadi saudaraku, kalau kita mau setia mendengarkan, saudaraku kan mempertajam pendengaran itu bukan hanya dengar suara Tuhan yang mungkin saudaraku cari-cari, tetapi dengan kita mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, itu juga yang dibilang firman Tuhan. Jadi jangan saudaraku bingung mencari suara Tuhan. Ya seperti apa suara Tuhan, sehingga saudaraku mencari-cari orang untuk wah yang bisa dengar suara Tuhan. Padahal di sini saudaraku yang dibilang mempertajam mendengarkan, ya di sini saudaraku ya dengerin apa yang disampaikan hambanya saudaraku ya. Karena di situ saudaraku yang akan Tuhan nyatakan. Jadi ya nama Tuhan saudaraku ya. Jadi baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudaraku mendengarkan suaranya saudaraku ya, dan percaya saudaraku ya, itulah saudaraku yang benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan itu mendengarkan apa? Mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang takut Tuhan itu juga mau melakukan saudaraku ya. Jadi apapun itu namanya, kita ini kalau yang dibilang takut akan Tuhan, berarti kan takut Tuhan ya apapun ajaran Tuhan itu diikutin. Memang susah kadang-kadang. Ya sama aja saudaraku, kalau kita takut juga sama guru, ya mau pelajarannya susah kayak apa ya diikutin terus aja gitu. Diikutin terus, masalah lulus nggak lulus ya yang penting udah belajar. Begitu juga kita yang sudah sama Tuhan ya saya percaya Tuhan kita nggak seperti itu. Justru sampai yang kecil pun dia menghargai. Artinya apa? Iman sebiji sawi. Kalau saudaraku masih punya usaha, saudaraku masih punya perjuangan untuk terus dengan Tuhan, percaya saudaraku, sekecil apapun iman saudaraku masih bisa dibela Tuhan. Saudaraku masih bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, masih bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Untuk itu jadilah murid yang setia, terus mendengar saudaraku ya, supaya kalau saudaraku bodoh menjadi pintar, kalau saudaraku dalam kegelapan keluar cahaya itu. Dan akhirnya saudaraku, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya pasti beda tampilnya saudaraku ya. Kenapa? Karena tampilnya orang-orang yang percaya Tuhan pasti tampil sebagai pemenang. Ya, amin ya saudaraku ya, tampil sebagai pemenang. Dan saudaraku perhatikan di sini ayat yang terakhir, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api, yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Itu saudaraku ya. Jadi perbuatan orang itu sendiri ternyata hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu pengajaran yang benar saudaraku ya, jangan berbuat jahat lagi, jangan berbuat dosa lagi. Sekalipun kita menghadapi masalah, ya serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan saudaraku melakukan yang gak baik. Kenapa? Ternyata semua itu yang diperbuat oleh manusia. Ketika manusia berbuat tidak baik, berbuat zolim, berbuat yang gak benar, saudaraku, itu justru akan memasukkan dirinya sendiri dan tangan Tuhan. Nah, lebih parah lagi kan saudaraku ya, ternyata Tuhan jadi menentukan di situ untuk apa? Untuk disiksa. Makanya kalau saudaraku mungkin hari ini hidupmu berat saudaraku, hidup kita susah, hidup kita menghadapi masalah, saudaraku mau terus menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, melayani mungkin dibilang gak benar, ya melakukan apapun dibilang gak baik. Saudaraku ingat baik, maukah saudaraku menjadi murid yang setia? Ya saudaraku, di saat saudaraku belajar, tetapi saudaraku mau setia. Dengar baik saudaraku ya, dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima, yang saudaraku terima, dan saudaraku mau mendengarkan hambanya, firman yang disampaikannya, dan saudaraku tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan. Saudaraku ada harapan
untuk ditolong, ada harapan untuk menang, ada harapan untuk mendapatkan, mencapai yang terbaik. Kenapa? Karena saudaraku sudah mengerti Tuhan, saudaraku sudah belajar dengan Tuhan, sehingga setiap masalah yang dihadapinya enggak merugikan apa-apa, enggak membuat saudaraku terjadi sesuatu yang enggak baik, justru pasti akan lebih baik. Untuk itu hari ini tentukan saudaraku, mau menjadi murid yang setia, belajarlah terus, serahkanlah dirimu saudaraku ya, dan hadapi apapun itu untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan pasti saudaraku ya, ketika saudaraku sudah bisa mengerti, saudaraku tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan berperkara. Dan siapa yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar, apapun yang mereka buat, itu untuk dirinya sendiri. Difitnahkan saudaraku, fitnahan itu juga buat orang yang memfitnah. Apapun itu, kalau dibilang panah, macam-macam berarti saudaraku ya. Jadi kalau difitnah termasuk panah menurut saya saudaraku ya. Kalau kita diperlakukan nggak baik, ya mungkin termasuk dibidik kita. Tetapi saudaraku ingat ya, dengan Tuhan kita bisa melihat hidup yang lebih baik. Untuk itu siapa yang berbuat jahat, untuk dia sendiri. Siapa yang membuat noda, untuk dia sendiri. Dan Tuhan lebih parah lagi, Tuhan juga untuk turun dan untuk menggenapi, menyatakan kebenaran itu, bahwa yang jahat pasti masuk dalam penyiksaan, tapi yang baik pasti nggak akan masuk ke sana. Untuk itu marilah saudaraku menjadi murid yang setia, murid Tuhan Yesus, untuk menjadi hamba Tuhan yang taat sampai akhir. Dan kita bisa melayani, bahkan juga bisa menghadapi semua masalah, bisa menghadapi semua cobaan. Jadi kalau kita sudah benar-benar ada bersama dengan Tuhan, saya percaya saudaraku, siapa yang bisa mengatakan kita nggak benar, atau siapapun yang memperlakukan nggak baik. Tapi orang-orang yang sudah bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sudah maju duluan, Tuhan sudah berperkara. Jadi kayak saudaraku hari ini memutuskan, kalau gitu aku mau tetap setia, apapun itu yang terjadi, serahkanlah dirimu saudaraku untuk dididik, hadapilah masalahmu untuk belajar, dan apapun yang saudaraku hadapi itu, biar ke depannya kita bisa justru bisa menghadapi yang lebih kuat lagi. Dan siapa yang takut akan Tuhan, dengarkanlah terus apa yang disampaikan hambanya. Dan mari saudaraku ya, kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa kita memiliki hari esok, kita memiliki pembela penolong, kita memiliki saudaraku ya senjata yang lebih tajam daripada apapun juga. Dan orang yang mengatakan kita nggak benar, mereka yang berbuat jahat sepertinya untuk orang lain, padahal semua untuk dirinya sendiri. Untuk itu jangan iri sama orang berbuat dosa, jangan kepingin bikin dosa, karena dosa yang dibuat itu untuk dia sendiri. Maka itu marilah saudaraku, jadilah murid yang benar, murid yang setia, dan apapun yang kita pelajari, kita praktekin, kita kerjakan semuanya, sampai akhirnya kita bisa melihat mana yang bodoh, mana yang pintar, dan disitulah kita bisa lihat kesetiaan murid itu akan membentuk murid itu pintar. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita tutup firman-Nya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau terus mendidik kami. Mungkin secara keadaan, secara daging Tuhan tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan kami benar-benar oleh Roh-Mu, kami terus dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami mengenal Tuhan dengan benar, kami percaya Tuhan dengan benar, dan kami menjadi murid yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk bisa menjadi hamba yang setia nggak mudah Tuhan. Jadilah kami lebih dulu murid yang setia Tuhan, sampai kami menjadi hamba yang sampai benar-benar mengerjakan tugas sampai akhir. Meteraikanlah setiap firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk terus bisa mengerjakan yang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, hidup kami, keadaan kami, jemaat-Mu seluruhnya Tuhan Yesus. Biarlah untuk bisa menerima didikan, sehingga kami bisa kuat untuk menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah setiap kami yang percaya, yang mendengar, yang bersandar, bahkan yang takut akan Tuhan, terlebih lagi yang mau belajar. Biarlah semua boleh mendapatkan pengertian yang daripada-Mu, dan tuntunlah dari Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menggenapi di dalam ibadah kami. Engkau memberkati roti adonan, Engkau yang memberkati kandungan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menjauhkan dari sakit penyakit, Engkau memberkati apapun yang ada pada kami. Dan biarlah setiap apapun yang ada pada anak-anak-Mu Tuhan, baik ucapan syukur, persembahan apapun bentuknya, kiranya tangan Tuhan yang sempurna yang menyempurnakannya, dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit dan memberkati apapun yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan seluruh ibadah kami, dan biarlah kami tetap dalam Engkau dan Engkau dalam kami, bahwa kami hidup, kami percaya oleh karena Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh sepakat satu speaker untuk menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari pedang jahat, karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu. Tangan Tuhan turun memberkatimu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan, penghiburan, kekuatan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Di dalam Yesus Kristus terimalah dan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.